Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai satu cryptocurrency project yang ada di dalam bidang prediction ya, atau market prediction ya. Nah, di sini dia itu sedang ada satu event ya, di mana eventnya itu totalnya mencapai 150.000 USD. Berarti kalau ke rupiah ya berapa itu ya, 2M lebih lah, nyaris mendekati 3 mungkin ya. Soalnya sekarang berapa sih dolarnya? 16 gitu ya. Kemarin sempat turun sedikit soalnya. Tapi intinya price pool mereka mencapai 150.000 USD ya. Nah, gimana cara ikutannya kita bahas di belakang. Sebelum kita mulai, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, jadi Zephyr, ini gue sebutnya Zephyr aja ya biar gampang. Zephyr ini adalah suatu Solana Power Prediction Platform ya, di mana dia ini ingin membuat suatu platform yang mungkin kayak ini ya. Ada versi Polygonnya juga saya ingat gue ya, namanya itu Poly apa ya? Poly something lah, gue lupa specifically apa namanya ya. Poly market namanya ya. Nah, itu spesifiknya namanya Poly market. Nah, tetapi dia ingin menyelesaikan permasalahan dari di Poly market. Yang pertama adalah walaupun dia sebenarnya technically decentralized, tetapi nggak benar-benar peer to peer. Nah, di Zephyr mereka ingin benar-benar peer to peer sehingga transparan 100%. Nah, yang unik juga di sini mereka itu menggunakan dua jenis token. Jadi yang pertama itu ada USDZ dan juga ada Zephy ya. Nah, si Zephy ini adalah utility token mereka, sementara USDZ ini adalah stablecoin mereka yang di softpack ke USD. Jadi ya $1 sama dengan 1 USDZ. Begitu ya. Nah, tujuannya apa? Mungkin kalau gua kebayang sih lebih kayak gini ya. Untuk si USDC ini supaya kita tetap 1:1, karena kalau kita misalkan pakai Poly market ya, kalau kita pakai Polygon atau pakai Matic lebih tepatnya ya berarti itu kan akan ada fluktuasi juga harga di Polygon. Nah, tetapi kalau lu menggunakan semacam stablecoin di dalam platform mereka atau di dalam si platform Zephyr, itu akan ya jadi 1:1 aja sama dolar begitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini mereka itu sudah operate dari 2022 ya, dan dia ada pernah memenangkan beberapa award lah di sini ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini mereka sendiri itu bisa dibilang ya udah lumayan besar juga sih ya. Secara overallnya usernya sampai 350 juta. Untuk e-sports sendiri usernya mereka 575, sports and politik 52% ya. Jadi lagi-lagi si DeFi prediction market ini punya potensi yang cukup besar ya. Nah, ini cukup unik ya, politics. Jadi memang ada tren yang cukup aneh juga sih ya. Jadi banyak yang prediksi misalkan yang menang siapa, Trump atau Kamala Harris atau mungkin sebelumnya Biden gitu ya. Nah, itu akan ada prediction yang kalau kita sesuai sama sama outcome aslinya, kita akan mendapatkan ya price poolnya lah, kasar seperti itu ya. Nah, visi mereka apa sih? Visi mereka ini ingin membuat suatu global decentralized prediction space, di mana platform ini bisa mengoffer simple yes or no ya, dan juga multiple choice prediction ya, dengan berbagai macam market ya, mulai dari sport ya, nebak siapa yang menang ya, lalu crypto juga sebenarnya jadi jatuhnya rada kayak option ya. Lalu juga ada sports dan politics, kayak sport misalkan siapa yang menang, misalkan bola nih ya, misalkan Real Madrid ketemu Barcelona gitu ya. Nah, kita predik siapa yang bakal menang ya, dan seterusnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu sih ya, as easy as that. Tetapi yang mungkin membedakannya sekali lagi dengan Poly market adalah, dan ya berbagai macam decentralized prediction platform lain adalah mereka ini sistemnya peer to peer. Jadi kalau mau dibilang simpelnya sih, mereka ini adalah pesaing dari Poly market, as simple as that ya. Tetapi mereka punya formula yang berbeda yang menurut mereka bisa membuat orang lebih banyak tertarik untuk menggunakan platform mereka gitu ya. Oke. Nah, ini perbandingan dengan beberapa kompetitor ya, seperti Poly market, ada juga Augur ya, dan beberapa lagi. Jujurnya gue pribadi sih yang pernah gue lihat tuh cuma PlotX dan Poly market. Sisanya ini gue nggak tahu, gue belum pernah dengar ya. Nah, di sini perbandingannya yang pertama ada guessing, di sini synthetic trading, di sini ada semua ada sih di sini ya. Lalu ada wisdom of crowds. Di sini dia ada sendiri, cuma ada di Zephyr aja. Utility staking ya, di sini beberapa ada iya, beberapa enggak. PlotX ada juga. Peer to peer guessing. Nah, ini cuma dia yang punya ya. Jadi
Kalau peer-to-peer guessing itu benar-benar si Zephyr ini tidak memegang token sama sekali ya. Jadi semuanya benar-benar bentuknya peer-to-peer ya. Nah, ini baru dia aja yang punya. Selanjutnya juga arbitrage opinion leaders, ada juga investing di trading MVPs, lalu ada achievement leaders dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita akan kasih token matrixnya. Untuk token matrixnya kita bisa lihat di sini, dia tentunya ada di blockchain Solana sesuai dengan pembahasan tadi di awal ya. Nah, si token sale-nya ini akan dimulai pada tanggal 19 Agustus. Jadi sudah lumayan dekat ya. Dan sekali lagi karena ini sedang ada event, jadi ya bisa dibilang tidak ada resiko. Ini cocok banget buat lo yang mungkin kemarin udah ngomong, aduh bang, udah habis dana nih. Gua kemarin DCA-nya salah misalkan ya, terlalu banyak pair atau terlalu gede pelurunya satunya, jadi udah habis nih. Nah, ini masuknya ya sebenarnya sedikit kayak airdrop ya, walaupun technically speaking namanya adalah ya, community campaign ya, tetapi bentuknya tuh mirip banget kayak airdrop begitu, dimana sekali lagi ya di sini 150.000 price poolnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita beresin dulu aja nih ya si token matrixnya. Kalau kita lihat overall itu di sini kita akan ada staking ya, bisa ada juga VIP pools dan seterusnya. Tapi fokus kita akan lebih ke si tokenomics-nya dulu ya. Tokenomics-nya 35% di pre-sale round ya. Lalu 15% di liquidity and listings, 15% di treasury, marketing 10%, lalu team 10% dan community rewards 15%. Nah, jujurnya ini berarti kan dipegang oleh tim dev itu ini 20-35. Gede nggak? Ya lumayan sih. Ya, tapi lagi-lagi karena ini bentuknya tidak ada resiko, lu tinggal ngikutin si event mereka aja bisa dapat. Ya why not? Why not? Begitu ya. Tapi kalau mau dibilang secara tokenomics, ya cukup banyak juga dipegang oleh tim dev gitu ya. Nah, roadmap mereka itu kita bisa lihat ya udah dari 2022 kuartal 1 ini lagi bear market ya. Wah, mereka mulai lagi bear market. Ya berarti bisa bertahan sampai sekarang berarti cukup serius gitu ya kalau gua rasa sih ya. Karena nggak gampang untuk bikin project saat lagi orang-orang sangat tidak percaya dengan kripto gitu ya. Nah, bisa dibilang kita itu sekarang sedang dalam sini ya, versi 3 di mana di 2024 lah kasarnya ya. Mereka itu sudah ada ROI guessing, lalu juga ada community campaign yang sekarang lagi dimulai nih ya. Dan nanti akan ada target-target selanjutnya 50k active user, pre-sale untuk early supporters, lalu ada security audit untuk top firms dan seterusnya ya. Jadi mungkin ya kalau lu kebayang pengen ikutan eventnya, ya lu bisa kumpulin sekarang sebanyak mungkin si token ZV mereka ya. Setelah dari itu ya udah gitu kita tunggu sampai dia listing. Rencananya mereka itu mau listing di tier 1 loh ya. Dia itu rencananya ingin listing di tier 1. Nggak tahu apa sih ya, belum tahu apa, tapi ya lagi-lagi ya kalau lu lihat kayak kemarin beberapa token yang berhasil masuk ke tier 1 biasanya saat dia masuk itu lumayan dapat ininya ya, dapat pumpnya lumayan ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke si campaign-nya ya. Jadi sekali lagi 150.000 USD price pool-nya kita bisa ikut. Leaderboard juga ada udah ada dan lu bisa lihat juga ya. Nah, buat lu yang mungkin tertarik silahkan bisa ikutan. Nah, di sini kita bisa lihat ya akan ada pembagiannya. Yang pertama itu akan ada bentuknya pre-sale ya. Spot on pre-sale dengan alokasi sebesar 100.000 USD dalam bentuk ZV token. Nah, selanjutnya adalah 50.000 USDT begitu. Jadi nggak semuanya dalam token mereka ternyata ya. Ada 50.000 dalam bentuk USDT juga. Ada juga eksklusif NFTs, lalu juga akan ada free magic box rounds dan dan seterusnya juga ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Sebenarnya kalau mau dilihat langsung aja gampang banget sih ya. Ini bentuknya kayak kita main airdrop sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Misalkan lo tinggal join Twitter community-nya, lo klik ya, lo klik di sini, nanti keluar ya. Lo tinggal follow ya, udah follow beres gitu, as easy as that gitu. Follow si Twitter, lalu Discord-nya, Telegram dan seterusnya. Nah, di sini lo akan mengumpulkan poin. Nah, poin ini nanti akan bisa masuk ke dalam si ininya, si leaderboardnya gitu, si Zilli Points dan seterusnya gitu ya. Itu sih kurang lebih gambarannya ya. Buat lo yang pengen coba silahkan bisa klik di bawah ya, di link reflektor di bawah dan mulai bisa ikutan si campaign-nya ini ya, yang lagi-lagi bentuknya sangat mirip seperti airdrop begitu. Jadi ya inilah kurang lebih ya, gue ngelihat cukup banyak
ya para penonton baru kita yang mungkin belum dengar cara untuk membagi peluru DCA. Jadi dengan drop kemarin cukup banyak yang kehabisan dana. Nah, lagi-lagi ya dengan kita mengikuti airdrop, lalu juga ada mungkin Telegram base cryptocurrency project dan seterusnya, itu bisa menjadi sarana untuk kita bisa mengumpulkan kripto tanpa sama sekali modal gitu ya. Nah, itu bisa dipakai saat kita kehabisan peluru lah gitu ya. Nah, nanti bulan-bulan selanjutnya ya diatur baik-baik supaya tidak habis lagi peluru begitu. Tapi walaupun sebenarnya kalau misalnya ada peluru pun nggak ada salahnya kalau lo tertarik untuk bisa mendapatkan si tokennya dan lo melihat ini memang marketnya besar ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Selanjutnya sih ya overall mungkin udah beres ya. Mungkin kalau sekarang lebih ke pendapat gua deh. Itu kan kita tadi membahas purely dari inilah ya, purely dari overview-nya lah begitu. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas apa saja pros and cons-nya ya. Nah, pro pertama adalah yang mungkin paling menarik itu dia dari 2022. Ini di masa-masa yang sangat tidak enak ya. Gua pribadi merasa di 2022 itu orang sangat anti kripto ya. Dengar kripto aja bisa marah. Apa kripto, gue rugi, bla 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 gitu ya. Nah, dia hadir ya, dia mulai bikin projectnya itu di masa-masa itu ya. Itu bukan masa yang gampang menurut gua dan dia survive. Berarti 2 tahun di market dan survive. Lalu selanjutnya juga punya konsep yang lumayan unik dan utility juga yang berbeda dibandingkan dengan pesaingnya seperti Polymarket dan PlotX begitu ya. Buat lo yang ingat, gue PlotX juga dulu pernah review ya. Nah, jadi itu. Selanjutnya juga dia ini ya bisa dibilang ke Web 3.0 juga dan bisa dibilang mereka ini dari 2022 berarti punya pengalaman cukup panjang juga sih begitu ya. Dan juga di sini yang mungkin sedikit kita belum terlalu bahas itu vesting schedule juga ya, di mana di sini arguably secara token inflation mereka juga jadi nggak terlalu ekstrim besar ya. Jarang ada project-project yang ngasih vesting schedule. Yang kalau ini ya, kalau project yang cuma sekedar pengen short term lah, yang penting udah pam bam gitu ya. Mereka biasa nggak ngasih vesting schedule. Di sini mereka kasih ya. Kalau nggak salah ya, gue tadi dapat note itu ini sekitar 2,5% gitu kalau nggak salah ya. Dan si Zephyr ini sendiri sudah merilis kurang lebih 1 juta USD ya. Dan ya hebatnya apa? Mereka tidak pakai VC gitu, mereka kumpulkan sendiri. Dan untuk marketingnya dan PR performance mereka juga ya, not bad menurut gua ya. Nah, cons-nya apa? Ya 35% tugas ini untuk token sale begitu ya, seperti yang kita bisa lihat di sini 35%. Nah, ini nggak ada vesting ini berlaku untuk ini ya tuh untuk tim dan seterusnya gitu. Nah, tapi untuk si pre-sale-nya lumayan besar ya. Nah, maka dari itu ya mungkin bisa jadi semacam selling pressure. Tapi ya lagi-lagi lu nggak ada ruginya kan, lu dapetinnya gratis juga sih sebenarnya ya. Dan ini minus dan juga plus di waktu bersamaan sih, mereka nggak ada pakai VC. Nah, kalau pakai VC ini kadang-kadang mereka diberikan privilege buat dalam tanda kutip ngedump begitu. Mereka ngedanain dulu, market udah masuk, orang-orang lain udah pernah masuk, udah ngepump dikit, nah langsung yang ngebuang itu para VC-nya atau para bandarnya. Nah, itu kadang-kadang jadi bikin project mati. Nah, di sini mereka nggak ya. Mereka belum ada pendanaan dari VC ya, which is quite good juga lah gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Zephyr ya. Buat lu yang sekali lagi tertarik untuk mengikuti event mereka ya, sekali lagi price poolnya 150.000, 100.000 dalam bentuknya itu si token mereka ya, dalam token Zephyr-nya, dan 50.000 bentuknya itu dalam USDT. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan. Ada di link description kita di bawah. Dan kita tutup video ini dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.